بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم Assalamualaikum Bunda-Bunda, ditunggu dulu sebentar lagi ya. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar Bunda-Bunda? Jika sudah terdengar, boleh angkat jempolnya. Tip, alhamdulillah sudah terdengar ya. Kita mulai aja ya Bunda-Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Robi sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umat hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan parenting bersama Bunda Uli. Di kegiatan parenting ini merupakan kegiatan program tahunan yang diselenggarakan oleh TKIT Al-Irsyad Al-Islamiyah. Untuk berlangsungnya acara ini, sebelum kita mulai, supaya lebih berkah lagi, kita mulai dengan murojaah surat Al-Insyirah bersama-sama ya. Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wijrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ayah bunda yang sudah memurojaah surat Al-Insyirah. Mudah-mudahan acara kita diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan sampai akhir ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, langsung saja menginjak ke acara kedua, yaitu ada sedikit penyampaian dari Ustazah Marnia SPD. Kepada Ustazah Marnia, saya persilahkan. Jazakallah untuk Ustazah Nita. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bun. Barakallah, jazakallahu khairan kasiron atas kehadiran ayah bunda dalam kegiatan parenting. Kegiatan parenting ini adalah kegiatan rutin yang memang sudah diadakan setiap tahunnya ya bun ya. Jadi di awal tahun pelajaran di semester 1. Ini kita sama-sama ngecas ya bun ya. Jadi ketika nanti kan proses perjalanan kita membersamai dengan anak. Jadi kita sekarang para ayah, para ibunya juga dicas ya bun ya, biar lebih kuat gitu loh, biar lebih mantap gitu. Jadi ketika memang nanti membersamai anaknya dalam proses belajar di rumah, apalagi dengan kegiatan belajarnya sekarang kan masih BDR ya bun ya. Alhamdulillah barusan juga apresiasi banget gitu ya Bun ya, untuk kelompok B banyak sekali pertanyaan, tetapi karena memang waktu yang terbatas gitu ya, jadi kalau misalkan sesi ini juga mudah-mudahan lebih semangat lagi ya Bun ya, dibandingkan dengan kakaknya, dengan kakak kelompok B. Nah sekarang adik kelompok A yang memang kegiatan parenting, mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi.
gitu ya. Itu mungkin Bun, saya mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas waktunya, dan kami juga mengucapkan permohonan maaf Bun yang memang awalnya jam parenting itu 09.30 berubah jadi 09.45 dan kita baru mulai jam 10 juga gitu ya. Karena memang tadi di sesi ke-1 kita ada sedikit terkendala, dan memang itu lumrah Bun ketika memang kegiatan PJJ seperti ini ya Bun ya, kadang dari sinyal, dari aplikasi yang baru gitu ya. Dan perlu diketahui juga tahun kemarin itu kita memang mempunyai akun Zoom itu 1 gitu ya, tapi untuk sekarang kan kita mempunyai akun Zoom-nya 2, jadi mungkin tadi mencoba link yang baru, tahu-taunya ada sedikit kendala, jadi kita kembali lagi ke link yang lama gitu ya. Satu itu. Yang kedua, alhamdulillah pembentukan PMG tahun pelajaran 2021-2022 sudah terbentuk gitu ya. Jadi ada perwakilan 3 orang dari kelompok B dan juga ada perwakilan 2 orang dari kelompok A. Dari kelompok A itu yang mewakili adalah mamahnya Aisyah, terus satu lagi sama Mama Halib gitu ya, itu yang mereka nanti yang akan menjadi perwakilan dari inspirasi aspirasi yang memang ayah bunda nanti akan sampaikan ke pihak sekolah gitu ya. Paling untuk kegiatan PMG karena memang sekarang keterbatasan waktu ya, barangkali nanti ada ayahnya yang ikut karena memang hari Jumat, jadi untuk mengefektifkan waktu langsung saja ya Bun ya kepada kegiatan parenting gitu. Untuk PMG insya Allah nanti kita bisa silaturahmi lagi. Paling itu aja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nia yang sudah memaparkan sedikit tentang kegiatan yang akan berlangsung ya. Nah, langsung ke acara yang kita tunggu-tunggu nih Bunda-Bunda. Saya di sini akan memaparkan dulu sedikit mengenalkan tentang Bunda Uli yang hebat nih. Biasanya Bunda Uli ini menjadi rebutan biasanya ya, rebutan bunda-bunda nanti ketika mau ngobrol secara langsung. Nama lengkapnya yaitu Bunda Eis Yulianti, MPSI Psikolog. Beliau alamatnya di Panjilekan. Pendidikan terakhirnya di S2 Profesi Pendidikan Unisba ya Bunda Uli. Kemudian untuk sekarang beliau juga mengemban amanat menjadi psikolog di beberapa sekolah di Bandung. Mungkin itu saja Bunda, untuk menghemat waktu saya langsung serahkan kepada Bunda Uli. Saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa, Bapak-bapaknya nggak ada ini ya. Ada bapaknya kemana ya? Yang lebih banyak ibu-ibunya, tapi mudah-mudahan kita bisa lebih mengoptimalkan peran kita sebagai ibu-ibu ya Bu. Ketika nanti saya sampaikan ada peran Bapak, mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa menyampaikan apa yang bisa kita optimalkan untuk membantu mengembangkan potensi anak dari seorang bapak. Itu kadang-kadang bapak-bapak itu merasa karena ibu-ibu di rumah, jadi ibu-ibu yang lebih utama. Padahal sebenarnya ada peran-peran dari bapak yang memang harus kita on-kan juga gitu, untuk membantu perkembangan anak-anak. Gak semuanya peran bisa dilakukan seorang ibu, meskipun ibu itu luar biasa, mampu melakukan semuanya. Ini anak-anak TKA, orang tua anak-anak TKA masih kecil ya, masih kecil-kecil. Apa sih yang bisa kita stimulasi untuk anak-anak TKA ini di masa pandemi gitu ya. Yang tadi yang TKB mungkin orang tuanya was-was banget karena mau masuk ke SD, tapi kalau untuk TKA masih udah tenang karena masih ada jeda 1 tahun lagi untuk masuk ke SD. Jadi masih ada ketika simulasinya masih ada waktu gitu untuk dicas lebih optimal lagi gitu. Nah, Ibu, ini yang paling utama adalah kita membahas mengenai kurikulum keluarga versus kurikulum sekolah ya. Jadi sekarang bukan kurikulum sekolah versus kurikulum keluarga. Kalau dulu mungkin kurikulum sekolah versus kurikulum sekolah keluarga. Artinya sekolah minta orang tua untuk membantu menstimulasi anak supaya tercapai proses pembelajaran. Kalau sekarang kurikulum keluarga versus kurikulum sekolah. Kenapa seperti itu? Karena memang sekarang anak banyaknya di rumah
gitu, belajar di rumah, gitu, distimulasi kebanyakan oleh orang tua di rumah gitu. Jadi meskipun gurunya bisa membantu, tapi orang tua yang lebih banyak berkontribusi. Jadi sekarang kembali ke fitrahnya madrasah untuk anak adalah keluarga gitu. Jadi kalau buat saya memang meskipun ada kurikulum sekolah, kurikulum keluarga sampai kapanpun itu nggak akan bisa hilang. Kenapa? Karena dasarnya ada kurikulum keluarga, pondasi-pondasi itu ada di Ya, ditunggu dulu sebentar ya Bunda-Bunda. Ada sedikit kendala. Iya, Bunda-Bunda. Ini sepertinya masih ada terkendala di Bunda Ulinya. Kita sambil menunggu ya, Bunda-Bunda. Kita peregangan dulu kan deh, kaisanya biar berbeda. kayak Bunda Uli. Alhamdulillah. Silakan Bunda. Oh, oke. Jadi pondasi-pondasi yang paling utama adalah pondasi kasih sayang untuk orang tua. Kenapa pondasi kasih sayang? Jadi semua orang tua sayang sama anaknya, tapi nggak semua orang tua bisa menempatkan kasih sayang yang tepat untuk anaknya. Ini casan untuk kita semuanya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menempatkan kasih sayang yang tepat untuk anak. Jadi kadang-kadang orang tua selalu memberikan apa yang anak butuhkan menurut orang tua, gitu kan ya. Menurut orang tua anak membutuhkan, tapi untuk anak sebenarnya tidak membutuhkan. Misalnya karena sayangnya sama anak, gitu kan, sayang sama anak, makan itu harus sampai keliling. Jadi anak tuh belum makan karena kita pengennya itu anak tuh makannya habis, kita sampai lari-lari, anak lari kita lari juga, ngikutin anak sampai dia mau makan. Itu kalau menurut kita, menurut orang tua itu sayangnya orang tua ke anak. Jadi karena orang tua tahu kebutuhan anak adalah makan, makanya kita kejar supaya dia makan gitu kan ya, misalnya dia mau makan, padahal itu bukan sayang, itu membuat anak jadi kurang berkembang kemandiriannya. Kemudian misalnya ketika disuapin gitu kan, di a lagi gitu kan ya. Nah menurut orang tua itu pun kurikulum keluarga juga, jadi orang tua merasa ya anak harus makan lebih cepat. Padahal ketika orang tua nyuapin anak-anak, untuk anak-anak nih TKA yang paling utama hati-hati karena ini berkaitan dengan kemampuan verbal, kemampuan bicara. Jadi intonasinya, jadi anak intonasinya seperti apa itu tergantung dari gimana nih anaknya makannya seperti apa. Jadi ada beberapa anak yang kemampuan verbalnya kurang bagus, intonasi bicaranya kurang lancar, kemudian dia susah untuk mengungkapkan, bukan karena otot-otot bicaranya, tapi karena ya anaknya dipaksa untuk makan, akhirnya dia jarang mengunyah, jadi langsung ditelan. Nah, ketika dia tidak mengunyah dan langsung ditelan, otot-otot mulutnya itu menjadi kurang kuat. Ketika ototnya kurang kuat, nanti lama-lama dia akan sulit untuk kontrol verbalnya. Ini kurikulum keluarga lagi, gitu kan ya. Jadi kan ujungnya masuk kurikulum sekolah apa? Jadi nanti ketika dia ditanya sama gurunya, dia kebingungan gimana caranya menyampaikan banyak hal. Kadang-kadang tidak jelas, gitu kan ya. Jadi ngomong apa sih sebenarnya gitu. Nah, ini dampaknya ke sekolah. Ini kurikulum keluarga. Terus kemudian misalkan mandiri. Nah, ini TKA kalau bisa kemandirian itu dia sudah sudah bisa tahu aku pengen pup, aku pengen pipis. Nah, itu harus sudah bisa seperti itu. Ini kurikulum keluarga lagi. Jadi meskipun ada beberapa tuntutan dari pihak sekolah mungkin terkait dengan proses pembelajaran, tapi kurikulum keluarga ini penting untuk ditanamkan karena gimana anak bisa bisa mengikuti aturan kalau kita belum menanamkan bagaimana caranya anak tahu tentang aturan. Gimana anak bisa bisa tahu misalkan gimana caranya dia bisa misalkan di sekolah makan sampai habis gitu kan ya, kemudian misalkan kalau dia pengen pipis dia berani sendiri gitu. Kalau di rumahnya di kurikulum keluarganya tidak ditanamkan kemandirian untuk kalau pipis dia bilang gitu. Jadi kan banyak anak yang ketika masuk sekolah itu di sekolah dia pipis tuh nggak bilang, akhirnya ditahan banget. Dia ada anak yang ditahan, ada anak yang sampai kedodoran jadinya kan gitu, jadi pipis di celananya gitu. Itu kan itu kurikulum keluarga lagi. Makanya kurikulum keluarga versus kurikulum sekolah. Artinya kurikulum keluarga itu bisa melingkupi kurikulum sekolah. Jadi karena dasarnya itu adalah dari
rumah gitu. Nah, jadi ini titipan dari Bu Nia ini. Jadi gimana caranya tips untuk menghadapi atau untuk mendampingi anak-anak di masa pandemi gitu. Nah, ini ibu bapaknya nggak ada ya. Jadi ibu-ibu ini ketika kita mau mendampingi anak di masa pandemi ini bukan sesuatu mudah gitu ya. Kalau misalkan di masa-masa biasa ketika anak itu di sekolah, mungkin banyak jeda yang bisa anak lakukan, terutama terutama anak bisa main dulu, anak bisa istirahat dulu. Terutama kan anak-anak TK itu kan pengennya kan main. Jadi ketika misalkan ada nyanyi, nah itu kan TK itu kan nyanyi sambil belajar gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah, mungkin dia akan lebih semangat untuk untuk belajar. Kenapa? Karena banyak temennya, banyak yang membuat dia menjadi fasilitasi. Jadi misalkan dia bisa main dulu di luar, bisa bermain pasir, bisa main dulu sama teman-temannya, bisa ngobrol dulu. Nah kalau di rumah gitu kan ya, kalau di rumah tuh kan hanya ada anak dan ibunya. Jadi kebayang anaknya betenya seperti apa. Nah jadi luar biasa ini kita di masa pandemi ini mendampingi anak bukan semudah. Nah pertama, apa sih yang harus kita lakukan untuk mendampingi anak? Gitu. Yang pertama adalah orang tua harus memahami karakteristik anak. Nah, ini orang tua harus tahu anak kita tipenya seperti apa. Meskipun dia masih kecil, meskipun anaknya masih kecil, tapi kita harus tahu anak kita termasuk seperti apa. Misalnya anak saya mah termasuk anak yang pengen tahu terus-terusan. Kenapa ini kayak gini? Kenapa itu kayak gitu? Jadi nanya terus-terusan. Nah, ketika anaknya banyak bertanya, berarti tugas kita ketika mendampingi anak, kita harus memfasilitasi dia untuk mengeluarkan apa yang dilihat, apa yang dia dengar, karena mungkin tajam penglihatan, tajam pendengaran. Jadi kita yang harus lebih kencang ini karakter anak seperti apa. Misal ada anak kita mah diem aja, diem gitu. Diam teh kan belum tentu dia tidak tahu apa-apa. Mungkin diamnya anak dia observer. Mungkin diamnya anak itu dia memperhatikan tapi dia tidak berani untuk mengeluarkan gitu. Nah, kita bisa gali gimana caranya supaya anak itu bisa mengeluarkan gitu. Nah, kita bisa gali. Nah, jadi kita bisa tahu bagaimana menstimulasi anak kalau kita tahu karakteristik anak itu seperti apa. Jadi ini yang paling utama. Jadi terutama nih ketika anak-anak kita anaknya pendiam, kita kan nggak boleh ke anaknya. Nah ini apa coba, tahu nggak ini apa? Nah, itu kan nggak bisa kayak gitu. Jadi ketika kita ngeliatin balon, kita nggak bisa, ini apa coba, tahu nggak? Kan udah bilang ini apa? Nggak bisa gitu. Jadi biarkan dia melihat. Jadi fasilitasi dia untuk melihat dulu. Nanti apa ini anak ya? Turun. Jadi ketika anaknya pasif dalam berbicara, orang tua harus turun banget, turun dalam mengatakan sesuatu. Gitu. Jadi pahami karakteristik anak dulu. Jadi apakah anaknya aktif fisik gitu kan ya. Jadi anaknya nggak bisa diam. Ketika anaknya nggak bisa diam, berarti kita harus seperti apa nih mengajarkan misalkan dua mata saya, hidung saya saat itu harus seperti apa. Jadi kalau orangnya pendiam. Jadi ketika orang tuanya pendiam, berarti untuk mengajarkan mata untuk apa, anak-anak TK itu harus tahu mata untuk apa, hidung untuk apa, mulut untuk apa, telinga untuk apa. Jadi bahasa tubuhnya. Nah itu. Jadi kalau misalnya anaknya diem aja nggak pernah ngomong apapun, berarti gimana caranya kita bisa memberikan pemahaman sama dia, mata itu untuk apa, gimana caranya gitu. Jadi tips-tipsnya ini kita harus paham ketika anaknya banyak diam, kita pengen menanamkan sesuatu, berarti kita yang harus lebih banyak memberikan wawasan sama dia. Jadi kita harus lebih sering sering nyanyi gitu kan ya. Jadi mengenalkan ini apa. Nanti anaknya mendengar, menyimpan. Belum sampai mengeluarkan, baru mendengar dan menyimpan. Jadi minimal anak mendengar dan menyimpan. Setelah itu baru kita seperti orang yang bodoh. Mama teh lupa, tadi mata teh untuk apa ya nak ya? Nah, padahal kita pengen cross check, dia kan dia nggak ngomong, jadi kita nggak tahu dia itu sebenarnya tahu nggak sih, dia sebenarnya inget nggak sih, dia hafal nggak sih. Nah caranya bukan dengan cara ayo apa tadi yang mama sampaikan, enggak, tapi mama tadi lupa, tadi mata tadi untuk apa ya nak ya. Jadi kita seperti orang yang bodoh. Itu untuk anak-anak yang lebih ke arah pendiam gitu. Jadi anak misalkan anaknya aktif fisik, nggak bisa diam, dia pergi kemana-mana, gimana kita bisa mengajarkan kalau kayak gitu kan ya. Nah kalau misalnya anaknya aktif fisik, berarti mau nggak mau orang tua pun harus aktif lagi
gitu. Jadi aktif ketika anaknya jalan-jalan, berarti kita mau mengajarkan anak yang misalkan mengenali anggota tubuh. Nah, berarti kita sambil sambil jalan, sambil main, sambil mengenalkan, sambil main, sambil mengenalkan. Jadi bukan duduk, Nak. Duduk manis. Yuk kita misalkan mengenali warna. Ayo kita mengenali misalkan misalkan benda-benda di dalam rumah, misal ada piring, ada gelas, nggak seperti itu gitu. Jadi sambil aja, sambil makan kita bilang gelas gitu. Nah, itu jadi pahami dulu karakteristik anak supaya kita bisa mendampingi anak supaya kita bisa memberikan stimulasi anak dengan tepat gitu. Nah, kemudian yang kedua, selain kita memahami karakteristik anak, kita juga harus memahami kebutuhan anak. Jadi yang kedua itu memahami kebutuhan anak, apalagi anak kecil. Jadi bayangkan sama ibu-ibu nih, anak-anak TKA ini kan anak-anaknya butuhnya apa? Butuhnya main gitu kan ya. Jadi di satu sisi kita pengen banyak mengajarkan wawasan, pengetahuan ke anak, di sisi lain kebutuhan anaknya main semuanya. Berarti kita harus memahami kebutuhan anak. Berarti stimulasi yang akan kita berikan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan anak suka mencoret-coret tembok misalkan. Nah, ketika mencoret tembok sambil mencoret-coret sambil kita kenalkan warna. Ini warna apa, Nak? Ini warna apa? Jadi sambil sambil dia melakukan sesuatu sambil menyisipkan. Jadi disisipkan ilmu itu, wawasan itu disisipkan ketika dia sambil beraktivitas gitu. Jadi karena kan kebutuhan anak kan mungkin main gitu kan ya, nonton gitu. Nah, nyanyi-nyanyi, bisa lari-lari, berarti sisipkan. Kalau kita pengen mengajarkan misalkan dia angka misalkan sambil dia misalkan lompat di teras misalkan dikasih tulisan warna kuning angka 1 atau misalkan ada binatang-binatang, kita pengen melakukan binatang. Kita bikin aja, print aja gambar binatang, terus warnain binatangnya. Nanti kita bilang kita lompat ke binatang kucing. Nah, kucing di warna apa? Itu sambil mengenal binatang, sambil mengenal warna, sambil lompat, gerak juga, terutama untuk anak-anak yang gerakannya lemah. Untuk anak-anak yang gerakannya lebih banyak diam, duduk, tiduran, jadi lebih lemah. Nah, orang tua harus menstimulasi anak dengan energi. Ini kebutuhan anak. Jadi kebutuhan itu bukan anak butuh makan, anak butuh misalkan mainan, bukan itu kebutuhannya. Artinya kita lihat anak itu diam terus, badannya nggak pernah gerak. Berarti kebutuhan dia adalah bergerak. Jadi kebutuhan anak itu bukan menurut kita, tapi menurut anak. Ya ini titip ya. Jadi jangan sampai kebutuhan kita. Jadi menurut kita anak itu belum makan, berarti kebutuhannya makan. Bukan. Kebutuhan dia adalah distimulasi sama kita, gimana caranya dia mau bilang, aku pengen makan. Itu kebutuhannya dia. Anaknya diam, badannya nggak pernah gerak. Berarti kebutuhan anaknya adalah bergerak. Nah, berarti kan kita stimulasinya sambil bergerak. Anaknya banyak bergerak. Berarti kebutuhan anak adalah banyak diam. Jadi untuk ngecas supaya dia bisa bertahan dalam waktu yang lama ketika belajar. Berarti berikan kegiatan yang beritme gitu. Jadi pahami kebutuhan anak itu bukan bukan kebutuhan kita. Bukan sesuai dengan kebutuhan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi pahami kelemahan anak itu yang akan kita upkan untuk kebutuhan anak. Gitu ya. Jadi titipan ke situ. Jadi bukan berarti kelemahan anak saya adalah misalkan bicaranya susah misalkan. Kenapa anak saya bicaranya susah? Nah, ketika anak itu punya kelemahan bicaranya susah, bukan berarti kita terus ayo dong nah bicara terus kayak gitu. Enggak. Berarti kita harus menstimulasi kebutuhan untuk bicara. Berarti kita kayak gimana? Berarti kita harus sering ngajak ngobrol gitu. Nah, itu memahami kebutuhan anak. Jadi jangan sampai memahami kebutuhan anak itu seperti dengan standar kita. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kita harus menemukan standar. Jadi kita harus pahami standar anak kita. Berarti standar anak kita bukan standar kita. Jadi kadang-kadang anak belum bisa bicara, kita ngelihat anak teman kita itu udah banyak bicaranya. Berarti kita, ayo dong ngomong dong. Nah, kenapa sih kamu nggak pernah ngomong? Ngomel-ngomel ke anak. Anak kan nggak tahu apa-apa. Kenapa aku yang diomelin gitu kan ya? Aku nggak tahu gimana cara harusnya aku ngomong gitu. Nah, ini berarti turunkan standar itu, kenapa harus turunkan standar? Karena kadang-kadang kita membuat standar bukan melihat kebutuhan anak, bukan melihat karakteristik anak, tapi kita melihat anak orang lain. Jadi ini yang paling utama. Jadi ketika anak kita bicaranya kurang,
standar kita bukan pengen anak itu bicaranya lebih kencang, bukan. Jadi minimal anak bisa mengatakan sepatah dua patah kata. Jadi pelan-pelan. Jadi jangan pengen seperti membalikan telapak tangan. Karena apa? Karena anak butuh proses. Gitu ya. Jadi misalkan makan, kita pengen makannya itu habis sepiring gitu, standar kita. Jadi kan biar kenyang. Makan habis sepiring, pagi-pagi harus makan, siang harus makan, sore harus makan, standar kita. Turunkan standar kita. Kenapa? Karena mungkin itu bukan kebutuhan anak, itu kebutuhan kita. Kebutuhan anak mungkin sehari cuma 2 kali. Kenapa? Karena dia banyak minum, karena dia banyak ngemil misalkan, karena dia banyak makan buah-buahan, jadi makan nasinya nggak begitu banyak. Nah, ini standar kita turunkan sesuai dengan standar anak-anak kita gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kita juga harus, ini yang paling utama, harus komunikasi dan aktif bersama, terutama ini anak-anak TKA. TKA ini kalau orang tuanya asik dengan dirinya sendiri, asik dengan gadgetnya, asik dengan pekerjaannya, asik dengan kebiasaannya, tanpa ada aktivitas dan komunikasi bersama, ini agak sulit. Kenapa? Karena anak-anak TK ini butuh stimulasi komunikasi yang paling utama, butuh stimulasi komunikasi. Jadi anak TKA itu sangat membutuhkan modeling dari kita. Contoh banget dari kita. Mungkin anak TKB itu masih bukan hanya modeling, tapi sambil ucapan juga. Tapi untuk TKA itu betul-betul modeling sama aktivitas. Kenapa? Karena sambil aktif bersama, sambil diarahkan nantinya gitu. Jadi sesambilan nantinya gitu ya, sambil main apa gitu, sambil dikasih apa. Jadi untuk mengajarkan misalkan bercerita, jadi kita pakai kartu kata gitu, atau kartu cerita gitu. Untuk mengajarkan warna kita pakai kartu warna, atau sambil dia nonton, itu harus didampingi. Nah, ini komunikasi dan aktif bersama itu penting. Kenapa? Karena anak butuh pendampingan dari orang tuanya. Kenapa? Terutama untuk anak yang ke poin pertama, untuk anak yang memiliki karakteristik tipenya sangat penyimpan ulung, jadi tanpa komunikasi dia bakal menelan bulat-bulat. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia simpan bulat-bulat. Nah, kita nggak tahu yang disimpan itu yang positif atau negatif. Jadi misalkan nih, hati-hati nih anak-anak yang nonton aja, main YouTube aja, anak saya, alhamdulillah anak saya mah udah bisa warna, TKAT udah bisa huruf juga, angka juga, tanpa diajarkan gitu, misalnya gitu ya. Dari mana belajarnya? Dari YouTube, misalkan dari YouTube. Nah, harusnya kita bukan bahagia karena mungkin anak sudah bisa, tapi kita juga harus was-was. Selain dia belajar warna dan angka atau huruf, dia lihat apa lagi ya di YouTube itu. Karena untuk anak-anak yang sangat kritis verbal di kepala, jadi abstraksi verbalnya kencang, itu bahaya. Jadi banyak yang dia simpan yang tidak banyak dikeluarkan. Jadi ini penting membersamai anak, bukan menemani. Nah, menemani dengan membersamai berbeda. Kalau menemani itu anak di samping kita ditemani sama kita, ditemani gitu kan. Ditemani itu kan kitanya lagi ngapain gitu, menemani anak kita gitu. Tapi kalau membersamai itu kita bersama anak. Jadi kan kalau menemani itu kan kita diam, anaknya mau makan apa, kita makan apa, menemani aja, hanya menemani. Tapi kalau membersamai itu bersama-sama, membersamai seperti mendampingi. Jadi anak kan bisa apa, kita bersama, ini gimana caranya nak, kok mah nggak bisa sih gitu. Jadi lebih melakukan aktivitas bersama gitu ya, untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak yang masih TKA, karena dibutuhkan contoh banget. Jadi ini orang tua yang harus lebih kencang gitu, mengelola gitu. Nah, kemudian yang ke 5, nah ini kiat-kiatnya apalagi selain komunikasi dan aktif bersama, kelola emosi. Nah, ini apalagi nih anak kecil gitu kan ya, anak TKA bikin emosi banget untuk kita gitu, karena rewelnya gitu, kemudian semau dianya gitu. Nah, ini luar biasa. Nah, ini orang tua butuh untuk mengolah emosi. Mengolah emosi apa? Emosi anak atau orang tua? Mengolah emosi orang tua yang paling utama. Jadi ini hati-hati untuk anak-anak yang masih masa-masa golden age. Nah, ini golden age. Golden age itu dulu itu 5 tahun ke bawah golden age. Masa-masa emas. Sekarang golden age itu udah naik.
Jadi bukan 5 tahun ke bawah. Sekarang kelas 1 SD aja itu masih dikatakan golden age. Kenapa masih dikatakan masa emas? Karena di usia 5 tahun ke bawah kebanyakan yang mengisinya itu bukan kita orang tua, tapi yang mengisinya pola asuh internet, pola asuh YouTube, pola asuh TV, pola asuh teman-temannya. Jadi makanya golden itu kan masa-masa di mana kita memberikan penanaman golden age itu. Nah, golden age ini sekarang naik ke 1 SD. Jadi sampai 1 SD itu kita masih bisa membuat anak itu menanamkan sesuatu sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kenapa kita harus mengelola emosi kita? Kadang-kadang dengan kehiburannya kita gitu kan ya, dengan kita yang terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak tugas gitu, tugas, aktivitas yang membuat apa namanya menstimulasi anak itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi yang awalnya kita pengen menstimulasi dengan senyum. Nah, ini mah nggak senyum, ini malah kita sambil manyun gitu ya. Awalnya kita menstimulasi dengan nadanya itu lembut banget. Ini nggak lembut, ini malah kita naik. Awalnya anak tuh, "Mama ini gimana?" Baru juga anak bilang, "Ini gimana?" Tapi kan kita belum tahu kalau anak itu sebenarnya nggak tahu ketika dia bilang gimana. Tapi karena emosi kitanya lagi naik, akhirnya, "Apa sih, Dek? Ya sendiri atuh, masa kamu nggak bisa sendiri?" Nah, kita naik lagi. Padahal anak cuma nanya, "Ma ini gimana?" Ketika "Ma ini gimana" itu bukan berarti dia tidak tahu, tapi mungkin dia pengen dapat perhatian dari kita. Tapi karena kitanya punya emosi yang belum terkendali, akhirnya kita naik. "Apa sih, Dek? Kenapa sih harus nanya terus? Sok coba sendirian." Nah, itu. Jadi naik lagi, padahal sebenarnya mah kita merasa kita nggak niat untuk marah, tapi ujung-ujungnya dada kita naik gitu. Nah, ini dampaknya apa? Mungkin kalau buat kita sadar, "Oh iya, tadi saya salahnya ke anak saya." Kita sadar, tapi untuk anak, terutama untuk anak-anak yang apa namanya, yang tipenya sangat sensitif, ini berbekas. Jadi dia bakal takut, "Aku takut nanya lagi, aku nggak mau nanya lagi." Ini bahaya. Bahaya ketika dia sudah takut untuk nanya lagi, takut untuk apa mendekati kita karena kitanya horor gitu ya. Horor kenapa? Karena itu emosinya belum terkelola. Nah, ini titip. Jadi ini anak-anak kecil itu lebih lebih pintar Ibu daripada anak-anak besar. Anak-anak kecil itu lebih sensitif daripada anak besar. Jadi apa namanya, eee, untuk traumanya itu lebih kencang. Jadi mungkin kalau orang dewasa trauma itu karena punya masalah, tapi kalau anak kecil traumanya banyak. Jadi, misalkan ketika dia banyak bertanya, orang tuanya menghentikan, itu jadi trauma untuk bertanya. Nah ini, jadi hati-hati, jadi kalau bahasa ini 5 apa, 5 kiat ini mungkin yang bisa, bisa ibu bapak lakukan nih ketika di rumah supaya kita bisa mendampingi anak dengan oke gitu ya. Jadi kalau misalkan kita hanya misalkan melakukan kiat-kiat di mengolah emosi tanpa kita memahami anak, tanpa kita memahami kebutuhan anak, karakternya, kita nggak akan efektif mendampingi anak. Atau misalkan kita sudah bisa misalkan semuanya kecuali misalkan kita komunikasi dan aktif bersamanya karena kita misalkan sibuk, itu pun akan kurang. Jadi karena apa? Karena kelima kiat-kiat ini kalau bisa jalannya bersamaan. Jadi nggak bisa satu persatu, nggak bisa salah satu gitu. Tapi harus bersamaan supaya apa? Supaya lebih efektif gitu. Jadi tanpa kita mengenali anak, karakteristik anak, tanpa kita mengenali kebutuhan anak, nggak akan mungkin stimulasi bisa berjalan dengan oke gitu ya. Nah gitu. Nah ini kiat-kiat untuk mendampingi anak dari saya. Nah kemudian sekarang kita lanjut ke perkembangan TKA. Kira-kira TKA itu apa sih yang apa namanya, yang perlu ditanamkan yang paling utama untuk TKA? Apa namanya, mungkin banyak yang harus ditanamkan gitu ya. Jadi pihak sekolah mungkin punya standar-standar juga. Kira-kira apa nih pencapaian apa yang harus dioptimalkan untuk anak-anak TKA. Jadi banyak pihak sekolah. Nah, sedikit yang ingin saya sampaikan ini notnya yang terbesar. Jadi kalau pihak sekolah mungkin perintilan-perintilannya jadi lebih ke arah sub-subnya gitu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau saya lebih ke arah grain-nya yang paling utama. Nah, yang paling utama harus ditanamkan untuk TKA adalah kemampuan bahasa. Ini yang paling utama dulu. Jadi ibu dan bapak ini harus jeli tentang kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa dalam hal apa? Pertama pengucapan. Pengucapannya, pelafalannya, intonasinya gitu. Nah, ini penting. Jadi pengucapannya, pelafalannya, intonasinya baru nanti kemampuan untuk bercerita gitu. Nah, untuk anak TKA ini sebenarnya kemampuan bercerita itu bisa 5 kata atau 10 kata, 7 kata dia bisa bercerita. Jadi misalkan gini, mama pergi ke pasar. Nah, ini untuk TKA.
Jadi atau mama pergi ke pasar sama ayah, itu TKA sudah bisa. Jadi itu beberapa kata. Nah, tapi sebelum ke menceritakan, dia harus pelafalannya dulu. Ini yang paling utama, cek dulu pelafalannya. Udah jelas atau belum pelafalannya. Terus apa namanya? Dia sudah bisa menceritakan atau belum. Nah, ini untuk perkembangan bahasa. Jadi cek dulu itunya. Kalau misalkan kemampuan bahasanya kurang, berarti nanti cek untuk organ-organ bicara. Ketika kita berhubungan dengan organ-organ bicara, berarti kita berhubungan dengan kebiasaan yang ibu bapak lakukan mungkin dalam hal memberi makan. Jadi kalau misalkan anaknya pelafalan bicaranya masih kurang nih ya, masih kurang jelas, berarti kan otot-otot bicaranya masih kurang kuat. Berarti nanti stimulasi dengan makan makanan yang lebih ke arah banyak ngunyah. Jadi nganga, tek gitu, nganga, gigit, ngunyah. Itu tahamatan. Gigit, kunyah. Nah, itu harus. Jadi kebayang kalau anaknya disuapan terus-terusan. Kapan dia mengunyahnya dengan oke? Nah, jadi ini kan lebih gede itu kan. Ya, ini gigit, ngunyah. Itu penting. Ngunyahnya itu kanan kiri. Ini untuk menguatkan otot gusinya. Nah, ini penting. Nah, untuk apa? Mulut. Jadi ketika anak itu berbicara, ini kontrolnya itu di mulut. Kalau mulutnya belum kuat, dia nggak akan bisa, agak susah. Gitu. Jadi apa namanya? Yang paling utama adalah stimulasi dengan mengunyah. Jadi menggigit, mengunyah, kemudian meniup. Nah, meniup itu untuk organ bibir. Meniup, kemudian apa namanya? Kalau bisa makan makanan buah-buahan, tidak boleh banyak yang dipotong-potong atau di jus. Biarkan dia sendiri, terutama apel gitu. Nah, jadi sendiri digigit-gigit gitu. Nah, jadi untuk menguatkan. Terus jangan terlalu banyak misalkan bubur, jangan terlalu banyak yang lembek-lembek. Jadi berikan tekstur biar anaknya bisa makan gitu. Makanya kan banyak anak yang, "Bu, udah anak saya mah nggak suka makan ini, nggak suka makan itu." Jadi banyak yang nggak suka makan ini itu. Pada dasarnya anak suka semuanya. Bayangkan Ibu, kalau misalkan anak kecil lagi masa-masanya indera rasanya itu tumbuh, apa-apa teh colek am. Anak milih nggak yang enak yang mana, yang nggak enak yang mana? Yang tahu yang nggak enak tuh kita. Ih, jangan, itu mah nggak enak. Jangan, itu mah pahit. Kita yang bilang itu jangan, itu nggak enak, itu pahit. Padahal anak tuh semuanya mencoba. Jadi dasarnya anak tuh mencoba. Tapi ketika kadang-kadang orang tua memilah ini nggak boleh, ini harus kayak gini. Jadi anak tuh kan akhirnya menjadi memilih. Jadi lidahnya pun memilih. Jadi yang teksturnya lembut. Jadi ada anak yang, jadi dia nggak suka yang keras-keras, pengen yang lembut-lembut. Kenapa? Karena terbiasa dengan makan makanan yang teksturnya itu lembut-lembut gitu. Jadi kalau ada anak yang sekarang pilih-pilih makanan, sebenarnya dasar anaknya nggak pilih-pilih makanan. Jadi kan coel am gitu kan ya. Mau kotor, mau bersih, mau enak, mau nggak enak, mau pahit, mau manis, mau asin, dia coel am. Nah, harusnya ketika masa-masa itu terjadi, orang tua itu harusnya memberikan kesempatan supaya anaknya mau makan apapun. Nah, itu. Jadi, sekarang kalau itu sudah terlewati, berarti sekarang harus diajarkan untuk seperti memberikan kebebasan seperti itu. Jadi, biarkan anak makan makanan yang memang lebih ke arah teksturnya itu nggak lembut terus-terusan supaya otot-ototnya lebih kencang gitu. Nah, kemudian untuk anak-anak yang memang kemampuan verbalnya, bahasanya masih belum jelas, misalkan gini, tupu-tupu, misalnya dia anak-anak bilangnya tupu-tupu. Nah, ketika anak bilang tupu-tupu, harusnya kupu-kupu, orang tua, terutama untuk anak yang sangat pasif, anak yang sangat sensitif, tidak boleh bilang, bukan tupu-tupu, nak, tupu-kupu. Itu nggak boleh. Jadi ketika anaknya itu misalkan tupu-tupu, anaknya pasif, anaknya sangat sensitif, kita bilang, oh, kupu-kupu. Jadi kita ulangi lagi kata-kata itu dengan jeda. Jadi jelas kata-katanya. Jadi bukan tupu-tupu, kupu-kupu. Nggak boleh kita bilang kayak gitu. Nanti anak frustasi dalam mengungkapkan gitu. Tapi kupu-kupu. Nah, jadi bahasa kita nggak boleh terlalu cepat. Bicara kita harus diperlambat supaya dia jelas pelafalan gitu. Jadi untuk mengoreksinya gitu. Nah, kemudian perkembangan bahasa, ini perkembangan bahasa. Jadi kalau misalkan anaknya yang serba bertanya, kenapa ini kayak gini mah, kenapa itu kayak gitu. Nah, ini untuk ibu-ibu nih nggak boleh menghentikan ketika anaknya banyak bertanya. Jadi jangan ngerasa pusing ketika anaknya ngomong terus-terusan. Biarin dia ngoceh.
Karena perkembangan bahasa itu, perkembangan verbal itu yang paling utama untuk anak-anak. Jadi kenapa? Karena ketika verbal itu kuat, verbal itu oke, anak akan lebih enak mengeluarkan. Jadi berani. Tapi kalau misalkan dia nih, Bunda ini apa? Apa sih nak? Ya, itu dia anak yang tipenya sensitif mah gak akan nanya lagi. Jadi diam aja. Jadi sampai kapanpun nanti dia akan diam. Dia pengen tahu. Jadi dia hanya melihat, menyimpan, bertanya-tanya dalam pikirannya tanpa dia mengeluarkan. Kenapa? Karena dia punya trauma. Ketika aku mengeluarkan, ketika aku bertanya, Bunda nggak suka. Jadi aku mau diam aja. Gitu. Jadi ini ketika anaknya kemampuan verbalnya lagi mulai kenceng, jangan pernah kita ngekat anak untuk menghentikan kemampuan bicaranya. Karena apa? Karena itu dasar anak menjadi pintar, dasar anak untuk cerdas. Jadi keberanian dalam mencari sesuatu yang baru, gitu kan ya, mencari wawasan yang baru, dia menyimpan itu akan menjadi file dalam dirinya, itu menjadi lebih pintar lagi nantinya. Jadi jangan dihentikan ketika anak banyak bicara gitu. Nah, kemudian ketika misalnya anak itu banyak bicaranya salah. Nah, ketika dia bercerita tapi dia salah. Nah, ini pun sama. Jadi kita tidak boleh banyak menyalahkan dulu, tapi biarkan dia mengeluarkan dulu, timpali gitu. Nah, anak TKA itu harus sudah tahu namanya siapa gitu kan ya. Namanya siapa, terus rumahnya di mana. Nah, itu gimana kita bisa menstimulasi anak kayak gitu kalau yang tadi kiat-kiat komunikasi dan beraktivitas bersama anaknya nggak ada. Jadi komunikasi dan aktivitas bersama anak itu harus ada supaya apa? Supaya anak tahu kita siapa, karena banyak loh ibu yang anaknya tidak tahu nama ibunya siapa, nama ayahnya siapa, rumahnya dia di mana. Itu sepele gitu kan ya. Anak tahu nggak sebenarnya ibunya? Tahu. Anak mungkin pernah dengar tapi takut salah karena jarang diulas gitu. Kemudian misalkan ada gelas. Nah, gelas itu buat apa? Nah, ini gelas. Gelas ini untuk minum. Jadi kalau sambil minum, sambil kita ngomong gitu. Ini gelas ini untuk minum. Nah, ini sendok ini untuk makan sambil. Jadi komunikasi. Jadi harus cerewet untuk memberikan arahan, tapi bukan cerewet yang memberikan aturan. Cerewet memberikan gambaran. Karena apa? Karena masa-masanya TKA itu asupan gizinya itu butuh banget. Asupan gizi apa? Gizi wawasan, pengetahuan, aturan, modeling dari kita. Jadi harus lebih kenceng kitanya gitu ya. Jadi setiap kita bareng sama anak sambil kita tahu. Jadi jangan malas ngomong kitanya. Jadi lagi makan es krim, jadi kita bilang es krim ini warnanya putih. Jadi kita sambil bicara aja. Pakai baju. Nah, baju kakak sekarang warnanya merah. Jadi itu sambil mengenal warna. Jadi kita memang harus lebih banyak seperti itu. Tapi kalau komunikasinya kita kurang, gimana anak bisa tahu? Komunikasi kita kurang ketika anak bertanya pun kita hentikan, atau anak kan nggak tahu apa-apa jadinya gitu ya. Jadi itu kemampuan bahasa. Jadi yang paling pertama yang harus ditanamkan untuk anak adalah kemampuan bahasa. Itu wajib sama orang tua ditanamkan banget gitu. Jadi gimana anak bisa, Bu Guru aku nggak suka, Bu Guru aku mau, Bu Guru aku nggak mau ini. Anak bisa ngomong kayak gitu kalau dia sudah punya kemampuan bahasa. Jadi anak sudah tahu dia nggak suka, tapi dia nggak bisa mengeluarkan lewat kata-kata. Kebayang stresnya kayak gimana? Gitu. Makanya kemampuan bahasa itu nomor 1, ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, apalagi harus ditanamkan ke anak. Anak TKA ini aktivitas fisik, ini fisik harus. Jadi aktivitas fisik yang lebih terarah. Jadi masa-masa TK itu masa-masanya naik turun tangga, lompat ke sana, lompat kemari, itu lebih energik gitu kan ya. Ini harus. Jadi kalau misalnya, Bu, anak saya mah ada kelebihan energinya gitu kan. Jadi dia mah malahan aktivitasnya lebih kenceng, energinya banyak pisan. Kalau bahasanya nggak jadi masalah, tapi mungkin nanti ada kontrol. Ada kontrol. Anak itu untuk TKA harusnya bukan dikontrol dulu, tapi dibiarkan dulu. Kontrolnya itu sedikit. Apa kontrolnya? Jadi misalkan ketika dia lari, kita ajak larinya memang lebih ke arah pelan-pelan. Jadi karena kan anak TKA masih membutuhkan arahan dari kita. Jadi kontrolnya itu bukan kayak gitu, tapi seperti ini enggak. Karena anak TK itu harusnya jadi biar aja. Jadi diberikan eksplorasi. Jadi anak-anak itu diberikan kemampuan untuk mengeksplorasi lingkungan. Kalau mengeksplorasi lingkungan berarti kan pergi ke sana, pergi ke sini, lari ke sana, lari ke sini, mencari apa? Itu eksplorasi. Tapi kalau orang tuanya menghentikan untuk eksplorasi, itu bahaya. Gitu. Nah, eksplorasi ini bukan hanya eksplorasi pikiran, tapi eksplorasi tubuh.
Makanya harus seimbang antara tubuh dengan pikiran. Jadi dia harus banyak bergerak untuk anak-anak TKA. Jadi kemampuan motorik. Nah, motorik kasar di sini. Jadi yang pertama kemampuan bahasa, yang kedua adalah kemampuan motorik kasar. Motorik kasar itu penting untuk meng-on-kan. Jadi eksplorasi lingkungan itu butuh casannya dari kemampuan motorik. Kalau motoriknya nggak oke, dia susah untuk mengeksplorasi. Jadi misalnya dia main Lego ya terus-terusan diam, tapi badannya nggak bergerak. Wajib, anak TKA wajib bergerak gitu. Kalau bergeraknya terlalu kencang, berarti kita tinggal stimulasi lagi, tinggal arahkan gitu. Tapi kalau misalnya bergeraknya itu lambat, kita harus terus karena memang eksplorasi harus seluruh tubuhnya gitu. Jadi itu kemampuan untuk motorik. Jadi misalkan lempar tangkap gitu kan ya, terus misalkan ngambil apa, misalnya ngambil baju dari kamar simber ke kursi, itu kan itu motorik. Jadi motorik itu bukan seperti anak-anak TKB yang harus misalkan jingklak-jingklak supaya ketahanan belajarnya bagus. Motorik untuk TKA itu yang penting dia bergerak, misalkan dari dari dapur ambilin gelas ke meja makan gitu, misalkan ambilin sapu dari mana ke mana. Nah itu motorik, yang penting untuk casannya. Jadi kenapa? Karena masa-masa TKA ini masa-masa rasa ingin tahunya tinggi, masa-masa rasa ingin mencobanya tinggi. Jadi kita harus mengakomodisi, memfasilitasi, membiarkan anak atau memberikan kesempatan untuk mengeluarkan apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia coba, apa yang ingin dia tahu. Apa yang pengen dia gapai, apa yang pengen dia ambil. Jadi kita yang harus membiarkan bukan berarti kita lost, membiarkan dengan pengawasan, membiarkan dengan pendampingan, membiarkan dengan kebersamaan yang tadi aktivitas aktivitas bersama. Jadi dia pergi kemanapun nggak akan menjadi sembarang karena kita ada gitu. Nah ini yang kedua. Jadi yang pertama kemampuan komunikasi verbal gitu kan ya, bahasa. Yang kedua adalah kemampuan motorik gitu kan ya. Kemampuan motorik penting gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemampuan dia untuk, kan ini contoh modeling. Sekarang kita mulai untuk misalkan makan sendiri. Nah, dia sudah bisa gitu. Dia makan sudah sendiri, dia bisa bilang, "Bunda, aku pengen makan." Ya, itu TKA. Jadi anak sudah harus bisa mengeluarkan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan ketika dia sudah bisa belajar ngomong. Jadi kalau anak sudah bisa belajar ngomong, belajar bicara, artinya anak harusnya sudah bisa mengeluarkan banyak hal. Gitu. Jadi usia berapa tahun anak sudah bisa bicara? Usia 2 tahun sudah ya, gitu. 1 tahun setengah dia sudah mulai kan ya, gitu. Jadi kan kalau sekarang usia 5 tahun anak diem aja terusan diem, ketika dia nggak suka dia nangis, berarti itu terlambat. Kenapa? Karena harusnya dia banyak bicara. Ketika anak sudah bicara, berarti anak sudah bisa mengeluarkan banyak hal. Tapi ketika mungkin stimulasi kita menghentikan, ya itu yang membuat anak menjadi lebih banyak diam. Gitu. Nah, itu baru nanti misalkan lebih ke arah motorik halus, memegang pensil, makan sendiri. Jadi makan sendiri. Ya, itu baru ke situ gitu. Jadi ke sini yang ditanamkan baru misalkan ketika makan menggunakan tangan kanan. Nah, itu tangan kanan dan kiri itu ditanamkan dari sekarang. Jadi ada anak yang menggunakan tangan kiri aja misalnya sekarang. Belum tentu anak kidal. Mungkin anak terbiasa menggunakan tangan kiri dan kita jarang mengarahkan untuk menggunakan tangan kanan gitu. Jadi anak terbiasa kalau udah terbiasa menggunakan tangan kiri terus-terusan. Jadi akhirnya kita menganggap dia kidal. Belum tentu. Karena anak TKA belum bisa dikatakan anak kidal atau tidak kidal. Kenapa? Karena masih lateralisasi. Lateralisasi itu kanan kirinya masih belum oke. Jadi ajarkan sama kita, ambil sama tangan kanan, nak, ambil tangan kanan. Terus kita ulangi. Jadi orang tua harus lebih banyak harus sabar dalam berproses, harus lebih banyak terus mengingatkan gitu. Jadi pakai tangan kanan, nak, terus ingatkan. Jadi untuk terus misalnya makan, yuk kita makan pakai jari tangan, itu makan dari sekarang biar nanti ketika TKB kita lebih enak. Gitu. Jadi misalkan sekarang kita lagi mulai mewarnai, memegang pensil, coret-coret gitu kan ya. Nah, biarkan dia seperti itu. Gitu. Tapi yang paling utama kemandiriannya. Jadi dia bisa bilang aku pup. Nah, atau dia training. Jangan sampai nih TKA masih ada yang belum berhenti pakai Pampers. Jangan sampai TKA ada yang masih ngedot. Nah, ini. Jadi yang paling utama adalah ngedot,
Pampers itu harus sudah tidak dilakukan lagi di TKA, itu udah selesai. Kalau misalnya TKA masih ada yang ngedot dan masih ada pakai Pampers, harus lebih cepat dihentikan. Kenapa? Karena ini berpengaruh untuk kedepannya. Gitu. Jadi lebih ke arah apa ya, yang paling utama memang untuk anak-anak TK itu mah ya wawasan. Jadi makanya kan lebih banyak nyanyi kan, untuk TKA mah nyanyi, terus gerakan-gerakan tubuh, karena memang jadi sambil nyanyi sambil menyampaikan banyak hal gitunya. Jadi kalau motorik halus mah motorik halus, kemudian fokus konsentrasi, itu bukan untuk TKA banget gitu kan ya, tapi kita mengajarkan itu, tapi bukan yang paling utama. Jadi karena memang perhatian anak-anak TKA itu sepersekian gitu kan ya, jadi memang lebih cepat teralihnya. Jadi kita harus mencoba untuk misalkan kalau dia lagi makan, diam dulu. Jadi jangan sambil makan sambil nonton TV, sambil makan sambil apa. Nah, itu jangan sambilan. Jadi usahakan jangan seperti itu. Supaya apa? Supaya dia bisa menuntaskan rumusan kewajiban itu satu persatu. Gitu. Nah, jadi yang paling utama sih itu untuk TKA. Jadi pakai baju sendiri, itu kan ya, pakai baju sendiri. Terus dia tahu apa yang dia pakai, dia tahu tentang tubuhnya dia gitu. Jadi keseharian banget, TKA itu keseharian. Tapi note dari saya adalah motorik dan bahasa. Itu note dari saya. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu sedikit dulu ya, karena barangkali ada dari orang tua yang ingin sharing atau yang ingin bertanya tentang anaknya, mangga. Mangga Bunda, boleh raise hand atau di kolom chat boleh. Ayo Bunda, kesempatan sekali nih. Ini ada Naura ya, boleh Bunda Naura dibuka suaranya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bunda. Silakan, Terima Bunda. kasih terima kasih kesempatannya. Materinya sangat bagus. Ini membuka wawasan saya lagi. Saya mau nanya gini, Ustazah. Untuk TKA, kan untuk menghadapi kondisi yang sekarang ini daring gitu. Bagaimana kondisi dengan daring ini untuk TKA? Apakah ada dampak negatifnya atau ya sisi positif dan negatifnya untuk menghadapi seperti ini? Karena kan harapan saya waktu itu kan juga udah tatap muka berharapnya, tapi ya dengan kondisi seperti ini mau nggak mau kita harus berdamai dengan COVID ya Ustazah. Jadi untuk menghadapi terutama Naura. Jadi Naura kan tipenya itu mungkin karakter yang nggak bisa diam. Jadi kalau untuk daring mungkin fokusnya berapa menit aja. Begitu dia udah bosen, kadang nggak mau di depan laptop, atau kayak dia minta perhatian, seperti minta ditanya gitu, minta, Bunda kok Naura belum ditanya. Makanya saya kadang suka japri dengan Ustazah Pian, Ustazah punten Naura minta ditanya gitu kan. Jadi dia ngambek nggak mau di depan laptop, nggak mau sekolah, udah gitu. Jadi untuk ngasih tahu kayak gitu juga saya terus terang masih kesulitan, karena ya dikasih tahu ini nanti giliran, tapi dia emosinya dia nggak mau gitu. Pokoknya harus, ya Ustazah kenapa nggak ditanya gitu. Kadang kalau gerak dia udah semangat nih, motorik bergerak, ikut senam, tapi tiba-tiba videonya itu kan nggak karena sinyal juga dari sini dari sekolahan juga kita bergantung banget sama sinyal itu. Saya sadarin itu. Jadi gimana ya untuk TKA itu daring itu bagaimana Ibu? Itu terima kasih Ustazah. Memang ini kayaknya masalah untuk kita semua gitu kan ya. Iya, Gimana tantangan.
Betul. Gimana caranya kita bisa mengoptimalkan apa namanya, mengoptimalkan peran kita, mengoptimalkan apa ya gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya lebih lebih ya mengoptimalkan ikhtiar kita gitu kan ya. Sebenarnya gini, kenapa tadi saya sampaikan di kiat yang ketiga itu turunkan standar. Nah, jadi standar itu yang kita turunkan. Jadi kalau misalkan tadi nih, ketika dia harus belajar, dia banyak bergerak, jadi banyak banyak teralihkannya gitu kan ya. Dan kita harus turunkan standar. Mungkin sekolah juga boleh maklumi karena seperti ini gitu kan ya. Karena kan anak kan kalau di sekolah mungkin ketika ada break itu kan ngobrol dulu, nyanyi dulu, apa dulu. Sekarang kalau di rumah kan dia bosen. Jadi pasti dia bakal seperti itu. Tapi mungkin yang paling utama ibu turunkan standar dulu. Standar kalau misalkan iya ya, kita nggak bisa, apa namanya, membuat anak kita sesuai dengan harapan kita. Jadi duduk manis selama proses pembelajaran di sekolah, jadi setelah selesai baru dia boleh berkeliaran gitu. Nah, nggak bisa kayak gitu, otomatis, apa namanya, kalau kita seperti itu, anaknya yang akan menjadi tertekan. Jadi terutama nih untuk Naura anaknya sangat aktif fisik, jadi kan anak aktif fisik disuruh diam diam beberapa jam nggak akan bisa. Dia pasti jika cacing kepanasan gitu kan, pengen bergerak. Nah, mungkin Ibu kiatnya, Ibu nanti coba, berikan aktivitas yang lain. Berikan aktivitas yang lain untuk Naura. Jadi aktivitas yang lebih ke arah kreativitas. Apa misalnya gini, ketika dia banyak bergerak, karena dia semakin dia diam, semakin dia capek. Kalau kita mah kan semakin kita bergerak semakin capek, kalau Naura enggak, semakin dia diam semakin capek. Jadi gatal, karena apa? Karena energinya yang banyak. Jadi energinya banyak, jadi pengen tuh gerak terus-terusan. Dan kita nggak bisa menghentikan. Kita bisa, Naura duduk dulu, ini belum selesai, diam dulu. Nggak bisa, karena ya aku juga pengen diam, dan badan aku nyala lenjong, pengen bergerak terus gitu kan ya. Nah, akhirnya kita mencoba untuk kira-kira nih, apa nih kesukaan Naura? Aktivitas apa kesukaan dia? Jadi supaya dia bisa bertahan dulu dalam waktu yang lama. Jadi misalnya dia udah selesai ngerjain, temennya belum selesai, dia udah selesai ngerjain. Dan itu kan pengen bergerak karena kan dia bosan. Nah, cari aktivitas atau apa namanya, mainan yang bisa membuat dia lebih bisa bertahan. Misalkan Bu, kolase. Itu kan misalkan sambil ini, nah itu ibu harus ngajarin misalnya dia nempelin apa kacang ijo ke dalam kertas yang apa ada gambarnya, yang pakai lem. Nah itu latihan itu. Tapi itu mungkin dia nggak suka juga karena itu diam. Tapi kalau buat saya nggak harus dia lama. Pembiasaan terus sama ibu, pembiasaan supaya dia tumbuh dalam dirinya, bukan tumbuh dalam pikirannya. Kalau pikirannya maka aku harus diam, itu pikiran. Tapi ini badannya, jadi kontrol badan. Jadi nanti badannya ngerasa terstimulasi untuk diam. Sering berikan kegiatan seperti itu. Jadi ibu cing sabar, jangan sakit mata ibunya ketika dia aceng-acengan ya Bu ya. Jadi pergi kemana, tahan ibunya. Yang tadi yang terakhir, kelola emosi kita. Jadi pahami karakter dia. Ya karakter dia memang nggak bisa diam. Sok kumaha deui. Karakternya nggak bisa diam. Terus sekarang situasinya pandemi kayak gini, terus dia pengen banyak bergerak, nggak ada wadah untuk banyak bergerak, ya jadinya seperti ini gitu ya. Itu turun kasar kita. Jadi harapan kita dia pengennya diam dulu, merhatiin dulu sampai tuntas atau minimal setengah jam atau dia tuh diam gitu kan ya, nggak kemana-mana dulu. Tapi kan kita nggak bisa karena kita tahu karakter dia seperti apa. Tapi kita harus berusaha untuk mengoptimalkan kelemahannya dia apa. Jadi kelemahan dia nggak bisa diam, berarti kita harus sering di sela-sela waktu senggang kita berikan kegiatan yang lebih ke arah monoton yang tadi saya sampaikan. Jadi kolase itu gitu. Jadi ini mah kudu tahan ibunya, karena kalau ibu nggak tahan, ibu greget jadinya. Jadi kalau udah greget, anaknya nggak bisa diam, ibunya pun nggak bisa diam ngomel jadinya kan. Jadi sama-sama ngomel nantinya gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bagaimana cara membuat video, supaya pengen dipanggil gitu kan, dia pengen dipanggil. Dan kita nggak bisa memberikan pemahaman saat itu. Jadi ibu memberikan pemahaman itu di saat dia lagi santai. Jadi misalkan lagi makan, tapi nggak boleh kayak gini. Nah, kan orang kan gurunya kan nggak lihat, kan nggak kelihatan. Kita nggak bisa kayak gitu karena dia punya kebutuhan. Pahami kebutuhan dia yang tadi. Jadi pahami kebutuhan dia. Dia punya kebutuhan untuk diperhatikan. Dia punya kebutuhan untuk dilihat, dihargai gitu. Nah, kita bilang, "Nah, kalau kita lihat di layar ya, Nak ya, itu kelihatan semua nggak ya?" Itu kelihatan semua nggak ya? Kok bisa nggak kelihatan ya Nak ya gitu. Jadi
jadi dia faktual karena dia anaknya faktual, Bu. Jadi dia memang harus rasional. Jadi bukan anak yang hanya diberitahu, tapi ibu memang harus diberikan fakta-fakta sama dia. Jadi diberikan pemahaman kalau ustazahnya nggak lihat, ustazahnya nggak bisa manggil semuanya. Jadi yang dipanggil itu satu persatu. Kita bilang seperti itu nggak bisa dengan seperti itu, karena kan dia punya kebutuhan. Tapi kita bisa menanamkan itu dengan cara, nah, emang kalau misalkan kita lagi ini belajar kayak gini ya, emang nggak kelihatan semuanya gitu? Nah gitu. Jadi biarkan dia yang memahami. Jadi dia kan ada anak-anak tuh semuanya. Kelihatan semuanya nggak, Nak? Nggak kelihatan. Oh, berarti di pojokan mah nggak kelihatan. Berarti Bu saja itu bukan nggak mau manggil kita, tapi berarti nggak kelihatan ya. Beda ya kalau di sekolah mah kelihatan ya, Nak ya. Arahkan ke situ. Dia punya kebutuhan gitu. Tapi kita nggak boleh berikan pemahaman, nggak apa-apa, Nak, sabar aja. Nggak bisa. Kenapa dia ngacung juga? Karena dia energinya banyak, Ibu. Jadi dia tuh pengen bergerak terus. Jadi menjahil mah. Dia tuh pengen apa gitu ya. Makanya dia pengen ngomong terus. Karena dia pengen bicara, pengen bergerak, itu aktivitasnya lebih kencang gitu. Karena memang ketahanannya. Tapi kalau bahasa saya untuk masalah belajar ikutin dulu. Karena kita nggak mungkin bisa membuat anak kita sesuai dengan harapan kita di masa seperti ini gitu. Jadi ibu cing sabar melihat ketika anaknya nggak bisa diam. Ini mah bukan ke anaknya, ibu dulu cing sabar ngelihat anaknya nggak bisa diamnya. Terus yang kedua yang tadi saya sampaikan, berikan kegiatan yang monoton. Jadi memetik, mengupas, jadi menempelkan kolase itu bisa ngaca hijau atau manik-manik. Nah, yang ketiga supaya kontrol. Jadi nggak semuanya yang dia butuhkan itu bisa terpenuhi. Jadi kebutuhan dia pengen ditanya, kan nggak mungkin orang tuh memenuhi kebutuhannya terus-terusan. Tapi kita nggak boleh bilang, udah nah tuh nggak usah, nanti aja, nggak apa, usahanya nggak lihat, bukan itu. Tapi liatin faktanya. Nih kakak di sini nih, bisa jalan sebelah sini, itu kelihatan semua nggak ya? Kalau bisa lihat semuanya itu berapa lama ya, Nak ya? Jadi ajarkan anak untuk memahami lingkungan, tapi bukan dengan cara misalkan kayak tadi, "Nggak usah lagi, Bu, panggil." Jangan dulu. Jadi itu sekali-kali boleh. Kenapa sekali-kali boleh? Karena anak butuh diapresiasi. Kalau misalkan selama dia pembelajaran pengen ngacu nggak pernah dipanggil, nanti frustasi dianya. Gitu. Jadi sekali-kali boleh ibu sampaikan ke wali kelasnya, Bu panggil sekali-kali, tapi sambil diberikan pemahaman sama dianya. Kalau nggak semuanya itu bisa ngacung gitu, bisa dipanggil. Nah kan sekali kan misal gantian, masa Naura terus yang dipanggil, kasihan dong yang lainnya. Nah gitu. Jadi berikan pengertian seperti itu. Jadi dia enak diajak komunikasi, Bu. Naura enak diajak komunikasi, enak diajak untuk sharing, jadi ibu tinggal sharing aja. Jadi bukan diberitahu tapi diajak untuk diskusi. Gitu untuk Nauranya, Bu ya, gitu. Bunda Uli, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bunda. Oh, ini dari bundanya Abian. Assalamualaikum Bunda Uli, anak saya kalau belajar sama ibu atau papahnya susah fokus. Banyak nawar, mau makan dulu, mau main dulu. Itu tipsnya gimana ya, Bun? Memang wajar, anak-anak pasti seperti itu, apalagi di TKA, pasti banyak nawarnya. Belajarnya jangan belajar secara langsung. Jadi bukan belajar yang misalkan dia mau belajar makan dulu apa dulu, jangan kayak gitu. Jadi kalau dia makan, dia mau makan dulu, jadi ya udah belajar sambil makan. Jadi artinya bukan jadi gini, ibu pengen makan apa nih? Misalkan belajarnya pengen melakukan apa? Menanamkan misalkan dia misalkan menulis. Jadi kan kalau menulis nggak mungkin dia sambil makan. Berarti ibu cari belajar yang memang bisa dilakukan sambilan gitu. Jadi kita nggak bisa, ibu ini sekarang kita mau ngikutin anak 100% nggak bisa. Tapi kita tidak mengikuti anak juga, kita nggak bisa juga. Itu artinya setengah-setengah. Jadi kita pahami dulu. Jadi misalnya kita pengen ngajarin warna ke dia, tapi dianya disuruh duduk nggak mau, berarti nggak usah sambil duduk, dia sambil makan pun kan dia sambil makan. Misalnya ini kita makan apa? Misalnya makan bayam warnanya apa? Itu kan kita sambil. Jadi tipsnya kalau anaknya disuruh belajar itu susah, itu mah bukan hanya ibu,
semua anak TKA itu hampir sulit. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan, anak TKA itu kebutuhannya bukan belajar, kebutuhannya itu adalah bermain anak TKA mah. Tapi ketika anak TKA itu kebutuhannya bermain dan kita punya standar atau kita punya goal untuk menambah nilai-nilai, berarti bermain sambil belajar gitu. Jadi kalau misalnya dia pengen tuh makan nggak mau belajar, ganti metodenya. Berarti misalkan dia sambil lari, sambil kita belajar hitung 1, 2, 3 tuh. Sambil nonton, sambil kita belajar warna gitu. Sambil misalkan dia ngobrol sama kita, misalkan sambil dia bercerita kemampuan verbal. Sambil ngobrol juga bisa sambil menuliskan misalkan, nah itu di kulkas ada apa aja, Nak? Ada berapa anggurnya? Dia sambil berhitung 1, 2, 3, tulisin, Nak, 3. Jadi kita nggak bisa membuat aturan main belajar itu sama dengan konsep kita. Jadi kalau konsep kita harusnya ketika disuruh belajar tuh jangan banyak alasan, belajar dulu baru misalkan makan, baru misalkan main. Nggak bisa. Jadi karena anak TKA bermain sambil belajar, berarti kita yang harus pintar menyisipkan materi-materi, menyisipkan wawasan, menyisipkan pengetahuan itu lewat bermainnya itu gitu. Makanya kan anak TKA kan mengenali warna itu dengan nyanyi kan ya gitu. Jadi banyak dengan cerita, dengan dongeng, dengan nyanyi. Kenapa seperti itu? Karena biar merekanya enjoy jadi tapi sambil ngisi terus gitu. Kecuali kalau aktivitas fisik yang beritme kan itu juga sama, sambil engklek, sambil lompat, itu sambil olahraga, nah sambil mungkin naik perosotan, sambil diajak untuk belajar banyak hal. Jadi kita yang harus mencoba untuk memahami kebutuhannya dia. Jadi memahami karakter di TKA itu seperti apa. Berarti TKA bukan belajar yang utama, tapi bermain yang utama, tapi kita sisipkan dengan materi-materi yang dibutuhkan gitu. Jadi mungkin kita yang harus lebih kreatif ya, Bapak Ibu ini harus lebih kreatif. Gimana caranya anak pintar kita lebih pintar lagi, anak cerdik kita harus lebih cerdik lagi, anak cerdas kita harus lebih cerdas lagi. Jadi anak banyak alasan, kita yang harus bisa mengakomodir anaknya supaya nggak ada alasan, pokoknya harus. Jadi anak tidak merasa belajar. Jadi ketika anak lompat sambil 1, 2, 3, misalkan lompat ke ubin warna kuning. Kuning itu angka berapa? Angka 3. Itu sambil belajar warna, sambil belajar angka, itu sesambilan semuanya. Itu kan belajar tanpa harus duduk manis gitu. Nanti sambil kita bawa ini, mungkin jangan bawa buku tapi kertas lipat. Jadi nanti sekarang kita ke angka berapa? Ke angka 3 misalnya. Jadi lompat ke angka 3, nanti tulisin ke 3. Nanti kita ke berapa? Misalnya ke angka 5, tulisin ke 5. Jadi anak nggak akan merasa belajar karena itu main gitu. Tapi itu menulis juga, warna juga gitu. Nah, atau misalkan kita punya buah-buahan apel. Misalnya ceritakan tentang apel, itu untuk verbal. Nggak harus sambil diam, sambil makan apel, sambil kita bilang apel itu enak banget. Nah, itu dia bercerita tentang apa. Jadi sambil. Jadi jangan fokus ke belajar yang terstruktur, tapi lebih ke arah gimana caranya kita bisa lebih kreatif memasukkan ranah-ranah pembelajaran lewat permainan gitu. Itu mungkin ya. Wah, sangat lengkap sekali ya. Terima kasih Bunda Uli. Ya, bunda-bunda yang lainnya mau ada yang ditanyakan lagi? Ini ada pertanyaan, tapi ini khusus untuk Ustazah Marnia. Katanya boleh Bunda Nizam nanti japri aja Ustazah Nia ya. Oke Ustazah Nia. Aduh, punten Bu Uli, ini mungkin sekalian sesi silaturahmi juga gitu ya. Mungkin tadi ketika kegiatan parenting di awal, prakata saya sudah sudah menginformasikan kepada kelompok B bahwa sudah ada lampu hijau Bun dari Dinas Pendidikan ya. Tapi itu lampu hijaunya bukan belum 100%.
baru 10-15% gitu ya menyalanya gitu. Jadi ketika hari Rabu itu kurang lebih 1000 partisipan terdiri dari kepala unit mulai dari Kober, TK, PAUD, SD, SMP gitu ya. Kalau kan di bawah Dinas Pendidikan Kota Bandung itu dimulai dari TK sampai SMP. Kalau SMA itu kan maksudnya ke dinas provinsi. Kami melakukan istilahnya tuh virtual Zoom secara online gitu ya. Jadi itu memberitahukan ternyata ya alhamdulillah lampu hijaunya sudah ada Bun meskipun masih 15%. Jadi kalau mungkin minggu kemarin karena pendataan Dapodik kami mengirimkan link Google Form mengenai pengisian aplikasi Dapodik. Nah, insya Allah di hari Senin kami akan mengirimkan pendataan mengenai persyaratan kegiatan PTM. Jadi ya PTM itu kan pertemuan tatap muka terbatas ya. Jadi PTM terbatas. Jadi ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi oleh lembaga gitu ya. Sebenarnya sih kemarin-kemarin juga kami sudah menyelesaikan persyaratan-persyaratannya, tetapi ini ada persyaratan yang baru gitu ya. Jadi insya Allah di hari Kamis kami akan berikan link Google Form terkait dengan misalkan nanti tuh ada pertanyaannya apakah di keluarga apakah di keluarga siswa pernah ada yang terkena COVID, terus kalaupun ini disebutkan siapa, apakah Ananda mempunyai penyakit penyakit bawaan atau komorbid. Jadi ada beberapa hal yang memang terkait dengan syarat PTM ya. Kita sama-sama berdoa ya Bun ya. Mudah-mudahan PTM ini benar-benar istilahnya itu bisa terrealisasi gitu ya, karena ini sudah dari Januari 2021 awal, jadi ada PTM terbatas, ada TPM terbatas, tentunya bulan Juni ada PTM terbatas, tetapi hanya beberapa sekolah uji coba itu pun hanya 3 hari. Selanjutnya diberhentikan, tetapi ini sudah ada sinyal nih, sudah ada lampunya gitu ya, tinggal memang semua lembaga mengikuti syarat-syaratnya, syarat dari prokes, syarat dari PTM-nya itu sendiri gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya, mungkin nanti hari Senin link Google Form-nya akan diberikan dan langsung bisa masuk. Jadi kita langsung bisa mengupload semua syarat-syaratnya gitu ya. Paling itu aja, tetap semangat Bu. Tapi alhamdulillah sih kegiatan PJJ ini saya dapat laporan dari para guru, alhamdulillah gitu ya. Kalau tahun kemarin terang aja Bu, untuk laporan PJJ masih via WA secara manual ya, tetapi sekarang sudah melalui Google Drive dan itu memang lebih rapih gitu ya, lebih rapi. Jadi istilahnya setiap anaknya mempunyai administrasi sendiri gitu ya untuk Google Drive-nya, dan itu pun bisa untuk dokumentasi Bunda nanti ya, arsip Bunda ketika ternyata anak saya dulu ketika PJJ hasilnya seperti ini gitu ya, jadi bisa dimiliki juga oleh Ayah Bunda. Jazakallahu khairan Bun atas atas kerjasamanya ya Bun ya, sehingga Google Drive di tahun ini bisa terrealisasi. Paling itu aja Bunda Uli, Ustazah Nita. Itu aja Terima mungkin. kasih ya Bunda Ustazah Nia. Alhamdulillah sudah ada lampu hijau ya Ustazah Nia ya. Bunda Uli ini masih penasaran nih, satu lagi katanya boleh? Boleh. Boleh ya. Mau nanya lagi Ustazah, satu lagi. Naura masih ngedot bagaimana tips melepaskan dan trauma dengan nasi ya. Jadi sejak 2 tahun Naura gak mau makan sama sekali, seperti lihat hantu, bahkan kalau ada yang lagi makan nasi dia menghindari. Itu katanya Bunda. Wah, oke. Ini tadi saya bilangnya dot itu harus dihilangkan. Untuk menghentikan bukan sesuatu yang mudah. Ini butuh tahapan-tahapan untuk menghentikan dot. Jadi menghentikan dot secara langsung itu jangan, karena nanti trauma juga nantinya. Karena kan dia terbiasa menggunakan dot, tiba-tiba kita hentikan. Ini harus pelan-pelan. Pelan-pelan bisa gini. Kalau dia sering pakai dot, kita ada 2 dot dengan gelas. Ini dotnya berarti isi susu terus-terusan berarti ya. Pernah nggak dotnya isi misalnya buah-buahan gitu atau pure susu? Susu Ustazah. Susu, iya. Kalau pure susu berarti memang ini kebutuhannya berarti untuk itu. Jadi gini aja Bu. Jadi susunya Ibu pertama nih ya, pertama.
dot itu nggak boleh dihilangkan dulu. Tapi susu dengan dot berbarengan. Ibu liatin dia membuat susu di dot dengan membuat susu di gelas. Nah, ini jadi ibu bikin susu di dot sama bikin susu di gelas. Liatin sama dia. Kalau susu yang dimasukin ke dalam dot dan gelas itu sama. Susunya dari situ-situ aja. Itu yang pertama. Jadi, nah, udah kayak gitu, nanti biarkan dia, boleh dia masih menggunakan dot, boleh. Tapi dia coba dengan dengan gelas juga. Jadi jangan gelas yang apa namanya? Gelas yang tebal, Bu. Jadi halus yang tipis dulu. Apa ya? Jadi gelas yang ringan. Maksudnya kenapa yang ringan? Supaya ini bibirnya nggak sakit. Karena kan ketika yang digunakan gelas yang biasa, gelas yang kaca. Nah, khawatirnya nanti ketekan. Jadi nanti tambah trauma karena sakit. Karena kan tidak terbiasa. Ngedot itu kan mulutnya kan nggak kuat kalau ngedot. Nah, jadi berikan gelas yang paling ringan, pokoknya ringan yang nggak sakit ketika diminum. Nah, itu jadi berikan gelas itu. Nah, setelah kayak gitu, nah biarkan dia sekali-kali minum pakai gelas itu. Nah, setelah berulang-ulang seperti itu, nanti ibu coba umpetin dotnya. Tapi dengan catatan ketika misalnya ibu yang cari, nak di mana ya dotnya ya, ibu yang cari, bukan kayak gini, dotnya sekarang udah nggak ada, kamu sekarang pakai gelas ya, kan sama aja, kan kamu juga bisa. Enggak, ibu lupa nyimpen dot. Ibu bilang, ibu seperti panik, nah gimana ya, dotnya kemana dimana sih, kan kamu sekarang mau pakai dotnya di mana? Ya nggak tahu dotnya, ya makanya bunda juga nggak tahu dotnya di mana, yuk kita cari dotnya. Ibu minta dia untuk mencari dot. Jadi itu untuk penghentian bahwa gimana rasanya ketika dia nggak ada dot. Nah, itu untuk dia sendiri. Jadi ibu bareng sama dia cari dot. Agak lama. Ibu jangan sampai langsung ketemu. Jadi biarin aja dulu. Gimana tuh, kamu pasti haus ya, nanya. Ibu mencoba untuk memahami kebutuhan dia. Ketika dia mencari dot lama, nggak ketemu, ibu bilang, nah dotnya gimana? Karena ini kemungkinan dia nggak mau ganti dot yang lain. Jadi dia suka dotnya itu, gitu. Jadi bukan dotnya yang pengen dia ganti sebenarnya mah, tapi dia teh putingnya yang jadi puting dotnya, jadi ininya kepala dotnya yang ya dibutuhkan. Jadi meskipun ganti sama dot yang lain sebenarnya dia nggak ngaruh. Jadi pengennya mah dot itu gitu. Nah, jadi kita bilang, gimana ya nak ya, kan kamu kasihan, pasti kamu haus pengen minum, tapi kan dotnya nggak ada. Ibu seperti rasa bersalah, seperti gimana dong, nanti gimana nyarinya, gimana tuh kalau kamu haus, mau pakai gelas dulu nggak? Nah, mau pakai gelas dulunya, nanti kita cari lagi. Itu menghentikan dengan mulus. Jadi bukan nggak boleh pakai ini, atau misalnya pakai batra wali atau pakai apa gitu ya, enggak. Rasionalkan aja. Nanti gimana tuh, nah, nanti dia kalau misalnya dia nggak mau banget minum, aku nggak mau minum, yuk nanti kita cari lagi ya dotnya ya. Ibu nggak usah panik. Gimana dong dia nggak minum susu karena dia nggak ada dotnya, karena dia nggak mau pakai gelas. Tenang, biarin aja. Kita mau menumbuhkan kebutuhan sampai dia, mana dotnya, ada nggak? Nah, dia udah mulai panik. Mana dotnya, ada nggak? Nggak ada. Nah, gimana tuh, di mana nyarinya? Turun. Ibu nggak boleh naik. Sampai dia bilang, ya udah tuh, mana tuh, aku pengen minum. Boleh nggak, nak? Sekarang aja pakai gelas dulu. Soalnya nggak ada, nanti kita cari lagi. Soalnya kasihan, nanti kamu tahu sih gimana, gitu. Ibu turunin. Nah, itu tuh baru kayak gitu. Setelah itu temukan lagi dotnya. Jadi bukan langsung hilang 100%. Jadi jadi jangan langsung hilang aja dotnya. Jangan. Udah gitu kita carikan, kita menjadi orang baik untuk dia, gitu kan ya. Kita nggak mau menghentikan dia. Akhirnya dia udah minum pakai itu, nanti ibu kayak gini, yuk kita cari lagi, nak. Yuk kita cari lagi. Sampai bukan ibu yang menemukan, tapi dia menemukan. Bunda, ini dotnya. Alhamdulillah. Ibu bilang, alhamdulillah dotnya ternyata sekarang ada. Aduh, nak, untung dotnya ada ya, nak ya. Itu ibu memberikan perasaannya itu, mama tuh bantuin aku nyari. Nah, itu perasaan enak, perasaan nyaman gitu. Jadi bukan dihentikan. Nanti ibu hilangkan lagi, lupa lagi nyimpennya. Tapi kalau bisa dia nyimpen di mana? Nah, ibu tanya, tadi nyimpennya di mana? Kalau tadi misalnya ibu yang nyimpen, ini mah dia nyimpen di mana, ibu umpetin lagi. Nah, tadi mau di mana aku? Tadi nyimpennya di mana? Karena mama nggak tahu siapa tadi yang nyimpen. Aku. Terus gimana sekarang nyimpennya? Mama nggak tahu. Nah, yuk kita cari lagi. Itu yang kedua. Sampai yang keempat. Jadi yang keempat, proses keempat itu seperti itu. Jadi ibu kayak gitu terus.
Jadi keempat tuh kayak gitu terus. Jadi nanti ketika misalkan jadi liatin ketika dia pakai gelas, ibu bikin susu lagi, dia ngelihat prosesnya bikinnya seperti apa. Jadi dia tahu sama kok gitu. Karena bukan susunya Bu sebenarnya mah, bukan isinya, tapi dotnya ketergantungannya. Jadi bukan susunya. Susunya mah mau diganti apapun juga jadi masalah, tapi dotnya yang bikin dia tuh ketagihan. Ya, ibu menyusui berapa lama? Menyusui 2 tahun. 2 tahun sebenarnya itu batas maksimal banget ya Bu ya. Batas maksimal banget 2 tahun menyusui. Kan harusnya kan sebenarnya sebelum 2 tahun sudah mulai pelan-pelan di apa namanya diganti gitu, diganti dot dengan gelas, dot dengan gelas, dot dengan sendok gitu. Nah itu saya diganti pelan-pelan gitu. Nggak apa. Jadi 4 kali aja, 4 kali ibu coba dihilangkan gitu, hilang, cari lagi. Itu pembiasaan dia untuk gimana rasanya kalau aku nggak ada dot. Jadi bukan langsung dipatahkan, tapi rasanya gimana? Nggak ada gitu. Nanti mah yang keempat hilangnya itu lama banget hilangnya. Nah, apa yang dia akan lakukan ketika hilang itu gitu. Nah, jadi kenapa dia ke nasinya juga jadi kurang karena dia merasa sudah asupan gizi dari dot itu udah full Bu. Jadi dia tetap kuat tanpa harus makan nasi gitu. Jadi udah kuat duluan. Jadi ini menghentikan dulu aja. Jadi setelah yang keempat itu ibu lama hilangnya. Nah dia seperti apa gitu. Nah dia kayak gimana kelimpungannya. Nah udah kayak gitu. Kalau dia minta dot yang baru, ibu belikan dot yang baru. Prosesnya hilangkan lagi gitu. Terus kayak gitu. Jadi karena sebenarnya dia takut untuk kehilangan dot yang lama. Jadi kalau dot yang baru dia nggak enak. Tetap dot yang lama. Udah digigit, udah diapain. Itu karena dot itu tuh kenyamanan buat dia gitu. Nah, kalau misalkan dia sudah bergeser mau ke apa namanya ke gelas, itu terus tapi gelasnya jangan gelas yang apa? Gelas yang tebal yang tadi, yang tipis. Terus ibu bantu gelas sendok itu untuk menguatkan karena untuk apa namanya untuk mencoba adaptasi pergantian antara dot ke gelas dot ke sendok itu konsep mudah buat dia. Nah jadi ibu gantian sendok jadi kocek pakai sendok. Nah ibu yang nyobain nanti enak kok pakai sendok ini enak kok pakai sendok ini nanti dia akan nyoba. Jadi bukan pakai sendok, cobain pakai sendok. Jadi bukan nyobain, cobain pakai sendok. Enggak, tapi ibu pakai sendok. Enak kok, ini pakai sendok. Dia nyobain. Gitu. Ini prosesnya bukan sebentar Bu, cukup lama. Karena ini sudah usia TKA masih ngedot, pasti ini prosesnya cukup lama. Mungkin berbulan-bulan ini, tapi mudah-mudahan lebih cepat. Mudah-mudahan ketika proses yang keempat dihilangkan lama, dia sudah ngerasa, oh, udahlah mending aja lama. Nah, gitu. Jadi udah dihilangkan. Jadi udah daripada nyari pusing ya aku juga haus karena kan dia nggak ada makan nasi. Dia kan lulus nantinya. Nah, lemes. Nah, dia punya kebutuhan nggak untuk apa? Untuk minum. Nah, jadi nanti kita bisa lihat kebutuhan dia itu dot atau minum. Nah, gitu. Jadi nanti terus seperti itu. Jadi cobain dulu seperti itu ya Bu ya. Nanti mungkin Ibu bisa hubungi saya untuk langkah selanjutnya. Karena nanti berkaitan dengan apeksinya. Jadi berkaitan dengan sentuhan ibunya. Jadi nanti setelah dot yang keempat itu hilang, nanti saya akan lanjut kalau misalnya masih belum berhasil, saya lanjut ke arah figur ibu. Nanti yang menggantikan, baru nanti ke nasi. Nasi mah nanti belakangan. Jadi sampai dia suka nasi itu mah belakangan banget. Tapi sampai dia merasa cukup. Nah itu nanti saya lanjut untuk figur ibunya. Tapi nanti ibu coba dulu, mudah-mudahan tanpa harus ada ibu ngisi, dia udah nggak mau, udah pakai gelas aja, udah kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah 4 kali lama dia seperti itu, ibu bisa ya, berarti ada casan dari ibu yang harus dioptimalkan gitu. Jadi karena kan menyusui itu kelamaan menyusui berdampak, kekurangan menyusui berdampak attachment-nya. Mungkin ini kelebihan gitu. Gitu. Ya, itu mungkin ya Bu ya. Mangga. Nanti hubungi saya kalau ada apa ya. Terima kasih Bunda Uli. Wah, alhamdulillah ya. Tetap semangat Bunda Naura. Insya Allah pasti bisa ya. Nanti untuk selanjutnya boleh menghubungi langsung ke Bunda Uli. Bunda Uli, ini kasihan nih satu lagi nih ternyata ada yang di chat. Assalamualaikum Bunda Uli, anak saya kalau belajar hafalan surat itu tidak mau, malah kadang menangis. Bagaimana ya caranya biar mau mendengarkan dan menghafal? Saya coba sambil menonton di YouTube, tapi sambil main Lego, fokusnya tetap yang lain. Ini gimana nih Bunda? Sebenarnya anak-anak TK itu lebih kencang pendengaran.
lebih kencang pendengaran. Berarti kalau lebih kencang pendengaran sebenarnya hafalannya harusnya lebih kencang. Tapi ini harus tahu dulu nih Ibu nih. Ibu harus gali nih kenapa anak menangis ketika dia hafalan. Ada apa gitu. Apakah dia bayangkan misalkan hafalannya itu harus banyak gitu atau misalnya kayak gimana. Ini tips yang pertama untuk Ibu nih. Ini Ibu atau Bapak ini ya. Jadi yang pertama adalah gali dulu. Jadi ketika dia menghafal, Ibu gali apa yang dia rasakan ketika dia menghafal. Karena saya yakin dia kencang pendengarannya. Jadi kalau kencang pendengarannya, daya ingatnya bagus. Tapi memulai proses hafalan ada apa dengan dia? Ini yang saya bayangkan anaknya tipenya sangat memperhatikan banget. Jadi dia memperhatikan orang lain. Jadi dia merhatiin orang lain. Jadi bukan ke dia sendiri tapi ngeliat orang lain. Jadi kayak gini, kayaknya ngapalin itu susah ya. Nah, itu dia udah mempersepsikan. Kayaknya ngapalin itu susah ya. Kayaknya capek ya. Jadi dia tipenya observer banget. Ini tuh anaknya tipe observer banget. Jadi makanya saya minta pertama gali dulu apa yang bikin dia takut. Terus yang kedua, untuk menghafal bukan pakai YouTube, tapi kita sama-sama. Jadi Ibu nanti, tahu nggak, Nak? Mama pengen ngapalin surat misalkan Al-Ikhlas. Nah, jadi ibu yang ngebacain dan dia mendengarkan. Nah, jadi bukan menggunakan YouTube atau sambil main Lego. Jadi kalau menggunakan YouTube atau sama main Lego, fokusnya pasti akan ke situ, bukan ke hafalannya. Gitu. Padahal sebenarnya note-nya adalah ketika dia menghafal, dia mengalami berat. Nah, berat ini tuh karena apa? Karena kalau bahasa sih kemungkinan besar karena dia mempersepsikan sendiri. Makanya ibu gali dulu. Jadi gali dulu kira-kira apa yang membuat dia berat untuk menghafal. Karena anak-anak TK itu gampang harusnya untuk menghafal. Dan Ananda termasuk anak yang gampang. Tapi yang membuat dia tidak mau dan sampai terkadang menangis karena ada persepsi dalam pikirannya menghafal itu seperti apa. Itu note-nya buat ibu. Gitu. Jadi cari dulu apa note-nya yang buat dia nangis. Setelah itu kita yang sama-sama. Jadi misalkan sambil jalan, tapi jangan sambil duduk. Di duduk kita ngapalin, jangan sambil jalan, jadi sambil main sambil ngapalin gitu. Tapi ini ibu yang ngapalin, bukan minta dia, tapi ibu yang menghafal. Nanti dia yang mencontoh gitu. Gitu mungkin ya. Iya, alhamdulillah. Gimana Bunda? Boleh Bun. Jadi Bunda, kan itu menangis itu, jadi pertama itu saya ajakin duduk gitu ya, terus bareng-bareng. Nah di situ dia tuh nggak mau, tapi kalau misalnya kayak sambil main didengerin atau misalnya sambil nonton gitu ya, tapi misalnya pas saat itu dia mungkin masih mau ngedengerin, cuman fokusnya ke yang lain. Tapi kalau misalnya dibarengin, nah itu dia nangis. Gitu. Oh, Dibarengin berarti kan dasarnya pendengarannya oke ya Bu ya, dia tajam kan ya. Biarin aja Bu. Jadi kalau misalkan dia mendengarkan sambil main, mendengarkan sambil apa dia oke, kan. Biarin aja. Jadi mungkin dia bisa sambilan gitu. Jadi nggak bisa kayak kita duduk manis mendengarkan. Jadi mungkin nggak seperti itu. Biarin aja kalau gitu. Jadi anak itu kan multi. Jadi sambil melihat bisa sambil mendengarkan, bisa sambil menghafal. Jadi sesambil. Jadi pin aja. Jadi kirain saya dia nggak bisa banget. Jadi kalau misalnya itu dia sambil nangis, berarti ada sesuatu persepsi. Tapi kalau dia masih bisa tanpa kita, dia biasa sambil main, itulah anak. Itu anak proses itunya. Tapi mungkin nanti murojaahnya kita pengen tahu hafalannya udah sampai mana gitu, mungkin yang susahnya. Ya. Dia nggak bisa sama kita gitu ya. Gitu. Ya itu. Jadi saya tuh bingungnya tuh karena jadi kalau misalnya dibarengin kita sambil ngomong, dia tuh sampai yang nangis jadi kayak yang dipaksa gitu. Nah, gitu. Jadi aduh, gimana ya? Tapi kalau misalnya sambil didengerin, terus misalnya coba yang tadi diituin kayak gimana? Nah itu tuh dia nggak susah gitu buat yang ngucapinnya gitu, menghafal itu. Itu jadi aduh gimana ya? Saya harus caranya kalau misalnya. Berarti masih aman sebenarnya ya. Kalau berarti itu aman. Kenapa? Karena dia kan masih mau sebenarnya, masih mau tapi caranya mungkin gitu kan ya. Jadi mungkin dia nggak nyaman kalau dibanding sama kita gitu. Biarin aja, kan Weh? Nggak apa-apa. Yang penting mah dia mau, karena mungkin cara anak untuk menghafal beda-beda.
Tapi memang anak-anak usia segini memang menghafalnya bukan duduk manis, bukan dibandingin sama kita. Mungkin dia itu takut dipaksa, sangat sensitif, tipenya pemerhati banget dianya gitu. Jadi sangat sensitif, sangat peka, makanya dia seperti itu. Gitu. Dan kamu ibunya kerung. Itu kan itu takut kenapa mama kerung, ada yang salah gitu. Ini dia lagi ngapalin, ibunya kerung. Ibu nggak bilang apa-apa tapi karena dia observer, kayaknya ada yang salah deh, makanya dia nggak mau ditemenin nangis. Kenapa? Karena dia merasa banyak kesalahan. Tapi kalau ngapalin sendiri kan dia bebas, mau ngapain juga kan, biarin aja, biarkan dia sendirian gitu. Iya, alhamdulillah ya bunda-bunda. Ternyata banyak sekali hal sepele yang memang kalau untuk anak perasa itu wah, salah gitu ya. Sama halnya seperti kita ya bun ya. Ketika kita ngobrol sama orang lain, ketika orang lain kerung, ya kita juga salah gitu gitu ya bunda ya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata antusias orang tua semua bunda. Ini banget ya, masih ada yang belum terjawab nih, masih ada yang mau, nanti itu gampang, bisa menghubungi langsung Bunda Uli di belakang layar ya Bunda ya. Oke deh, alhamdulillah untuk kegiatan parenting ini ternyata sudah selesai Bunda, sudah menunjukkan waktu setengah 12 juga. Mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing kembali. Terima kasih kepada Bunda Uli yang telah memaparkan penjelasannya yang sangat terperinci. Mudah-mudahan kita semua bisa berkembang dan bisa terus berubah untuk kebaikan anak-anak kita semua ya Bunda-Bunda. Mohon maaf jika selama kegiatan masih ada salah-salah kata, mohon diikhlaskan. Sebelum kita akhiri, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur nuhun wabarakatuh. Buli. Kalau ya, monggo Ya, Ibu Ja. atur nuhun bunda-bunda.